Baik, untuk mata kuliah praktikum basis data ini kelas A2 nanti sama dengan kelas 1 A1 ya, hanya beda ininya. Jadi kalau misalnya offline memang kapasitas labnya hanya 20, jadi memang harus pisah. Tapi kalau online juga harus bisa gabung, cuma memang harus dicari jamnya yang memang bisa gabung. Tapi kalau jam sekarang kan kayaknya nggak bisa tadi ya, hari ini tadi ya. Ketika A1-nya praktikum basis data, A2-nya ada kuliah yang lain ya. Jadi nggak bisa digabung. Ini mungkin sama ketika A2-nya pada kuliah ini, A1-nya juga kuliah. Saya kurang tahu ya. Saya belum tanya Mas Bima ini ya. Apakah sama-sama ngambil grafika juga tidak ya. Tapi kalau saya lihat jadwalnya sama, jam 11 juga ada grafika komputer. Kecuali digabung juga saya nggak tahu. Memang harus kayak gitu, memang harus kerjasama dengan dosennya ya. Misalnya ini Pak Mustafirin ya. Misalnya Pak Mustafirin grafika komputernya digabung jam 11 semuanya, baik A1 maupun A2 misalnya. Jadi nanti A1 A2 kuliahnya yang praktikum universitas ya jam 9 gitu ya. Itu silakan diatur sendiri atau dengan model seperti ini juga nggak masalah saya. Silakan. Ya nanti yang semuanya tergantung survive-nya Mas Fasli sendiri ya, bagaimana dia bisa manage waktunya aja. Baik, untuk praktikum basis data ini Anda sudah saya izin share screen. Anda sudah untuk awal ini sudah tidak perlu perkenalan karena sudah paham. Saya pernah mengampu di mata kuliah struktur data ya. Kemudian ini untuk mohon izin pas duhur ya. Kemudian ini untuk e-learningnya sesuai dengan kelasnya sudah masing-masing masuk kelasnya. Jadi sudah saya cek ya, sudah semua masuk kelasnya sendiri-sendiri karena memang saya kasih kode beda-beda ya. Jadi saya tidak belum misah-misah. Kalau ada yang salah kelasnya nanti silakan disampaikan, nanti saya switch atau saya arahkan ke tempatnya gitu ya. Untuk pertama ini presensi, jangan lupa presensi untuk kelas A2 ya. Jadi kalau terlalu asik Zoom atau mungkin nanti terlalu asik lihat e-learningnya sampai lupa. Makanya saya taruh di atas sendiri ya. Ini seperti ini. Kelas A2 ini ya. Silakan presensi, kemudian ada pretest yang harus Anda kerjakan. Ini waktunya masih lama, jadi masih semingguan lebih sampai 28 September. Tidak apa-apa, silakan mulai sekarang, besok atau mau pas ini tanggal 28 juga boleh ya, tapi lebih baik dikerjakan sekarang ya, karena ini kan batasnya memang ini. Untuk apa prioritas ini? Jadi saya untuk mengetahui sampai seberapa jauh Anda mengenal apa yang dinamakan ini ya, basis data atau database gitu ya. Seperti ini. Jadi silakan dimulai dikerjakan. Berarti ada beberapa yang sudah mengerjakan, ada 7 orang yang sudah mengerjakan. Kemudian silakan dikerjakan ini. Kemudian ada beberapa modul-modul nanti yang saya sampaikan di sini. Masuk tadi yang terakhir saya kasih link Zoom. Memang saya terakhir baru ngasih link supaya mahasiswa memang masuk e-learning dulu baru tahu linknya. Saya tidak share di grup memang. Tadi juga saya kok belum ada yang join itu ya A2 ini. Saya tanya makanya saya pancing pertanyaan di grup tadi. Online atau offline gitu ya. Online Pak, loh kok nggak ada yang join ya. Mesti bertanya-tanya linknya di mana gitu ya. Ya linknya di sini nanti ya. Linknya di sini terus. Sementara belum saya batasi ini, jadi A1 kalau mau masuk lagi bisa ini, karena belum saya batasi seperti yang ini. Saya belum. Jadi presensi kelas A1 harus A1, A2 ini harus A2. Belum saya buat seperti itu. Jadi biar saya bebaskan dulu ini ya. Ya, kita ke sini ada modul-modul seperti ini. Semester ini kan juga ada yang baru masuk juga ya. Ini saya kasih tanda ya, kalau ada yang masuk bunyi. Ada seperti ini untuk di semester ini juga sama ya, Anda mendapatkan sistem basis data secara konsep teori ya. Harapannya memang Anda paham konsep teorinya, Anda juga mahir nanti di praktikumnya
ya artinya kompeten lah gitu ya. Kemudian Anda juga harus bisa tahu mata kuliah ini nanti sebenarnya manfaatnya apa Pak gitu ya. Tujuannya apa sih Pak mempelajari ini ya. Atau di kehidupan sehari-hari nanti seperti apa sih Pak implikasinya atau implementasinya ya, atau aplikasinya. Apakah hanya sekedar ya saya mendengarkan, saya praktek aja udah selesai, saya nggak implementasi, saya nggak ada aplikasinya di kehidupan sehari-hari, nggak ada. Ya itu sebenarnya kurang tepat. Harusnya mahasiswa bisa tahu karena biasanya dosen juga harusnya memberikan informasi ya kaitannya dengan mata kuliah yang harus ditempuh ini ya, apakah ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari atau manfaatnya apa ya. Baik, sambil menunggu itu adan, kita lihat di beberapa modul di sini nanti ya. Di konsep atau di teori nanti basis data itu ya Pak Roni nanti akan menyampaikan beberapa konsep-konsepnya ya, apa itu database atau basis data bahasa Indonesianya ya. Kemudian tujuannya apa ya, manfaatnya apa, macam-macamnya apa saja kan gitu ya, database itu apa saja. Kemudian kalau mau membuat database pakai tools apa gitu ya. Lalu ada satu hal yang penting sebenarnya dari sekian konsep itu, bagaimana cara mendesainnya, mendesain database itu ya, komponennya apa saja. Ya. Jadi untuk database ini nanti ada beberapa macam ya database yang bisa digunakan di kehidupan sehari-hari ini atau di aplikasinya nanti ya di sebagai mahasiswa teknik informatika ya. Itu Anda harus tahu. Nah, tapi sebelum ke sana saya mau bertanya, mungkin ada yang nanti mau bisa menjawab ya satu atau dua orang atau lebih ya, atau semuanya mau jawab juga nggak apa, di open mic atau kolom chat juga boleh. Sebenarnya apa sih yang dimaksud database itu atau basis data? Setahu Anda lah, setahu kalian, pengetahuan kalian lah, atau googling sedikit gitu ya. Kan saya nggak kelihatan gitu ya googling. Apa? Mbak, Mas ya. Biar saya nggak terkesan ngomong sendirian nih. Ada macam-macam itu ya, Mas. Ini ya. Ada Mas Abimelek, ada Mas Fadil. Ada Mbak Fadilah, maaf Mbak Fadilah, Mas Ferdian, ada Mas Vigo, ya, ada Haikal, banyak ini ya. Ini Motivatul, Dina, Malik Fajar, Maulana, Osik, Puja, Syafiq, Faiz Doan, Wahyu Budi. Ya, ada yang bisa? Kolom chat juga nggak ada kosong. Ya, jadi ini sama dengan yang lain-lain ya. Kita pembelajaran namanya pembelajaran daring. Tapi apa Pak Pandi? Pembelajaran garing gitu ya. Karena saya hanya ngomong sendiri gitu. Iya, ASEAN gitu ya. Ya sudah. Ya, saya jawab sendiri. Saya tanya-tanya sendiri, saya jawab-jawab sendiri ini. Sudah nggak ada lagi. Nanti dapat anu loh. Ada Pak. Ya silakan. Apa maksud basis data itu adalah atau apa ini kumpulan data atau kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer. Oh ya, itu yang di googling ya, oh, bukan ya? Ya, betul ya. Ini seperti itu kira-kira hampir sama. Mungkin ada lagi yang lain. Ya, jadi ya ada yang dari kolom chat ini ada kumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan ya, ada juga ya. Ya, ada juga Mas Haikal mungkin ya nggak open mic ya, mungkin kondisinya di sana lagi anu ya, lagi obat mabit mungkin gitu ya, jadi akhirnya nggak open mic atau nggak gimana masih. Tetapi segala kumpulan dari banyak data yang saling terkait dan terkumpul dalam satu tempat yang sama. Ini saya coba tampilkan di sini. Ya. Ya,
Harapannya seperti ini, nggak apa-apa lah Anda chatting ya kalau malu ngobrol gitu ya. Terima kasih Mas Ebi Melek tadi jawabannya. Kemudian ada Mas Wayu Budi dan Mas Haikal Malin ya. Jadi supaya ada dua arah ini ya, Bang, ya. Dan kalau mau menarik lagi ya ada gamenya Masnya. Tapi ini enggak lah, ini praktikum ini. Nanti praktikum itu banyak prakteknya ya. Kalau teori mungkin biasa saya sisip game gitu ya. Baik, ya, terima kasih atas ya apa pendapatnya atau jawabannya. Jadi secara sederhana kalau database itu bisa saya berikan pengertian sederhana itu, ya pasti depannya pasti ada kumpulan gitu ya. Kumpulan apa? Kumpulan data gitu ya, kumpulan data. Gitu. Database pangkalan bisa seperti itu ya. Kumpulan data yang saling berhubungan, jadi data-data itu berkumpul dan berrelasi ya, saling berhubungan gitu ya maksudnya. Ya. Saling berhubungan, saling berrelasi, saling berkaitan dan membentuk suatu tujuan atau topik tertentu. Itu yang paling penting di belakangnya juga tadi ya. Jadi data-data itu selain terkait, berrelasi, saling berhubungan, saling berkaitan, dan dia membentuk suatu tujuan atau topik tertentu ya. Saya kasih contoh yang sederhana dulu, database atau basis data mengenai database perpustakaan. Ya, perpustakaan di situ ya. Kalau boleh minta pendapat, kira-kira di database perpustakaan itu data-datanya apa saja? Silakan. Oh, lagi makan ya, ya. Ya, lagi silakan. Apa? Chat boleh lah dalam chat ya kalau suka ngechat ya. Apa di database apa di database perpustakaan itu datanya apa saja sih yang ada di perpustakaan itu? Judul buku, Pak. Oh, judul buku ya. Terus apa lagi? Terus jumlah Ya, jumlah apa? jumlah buku. Oh, jumlah buku ya, boleh. Ya. Terus mungkin user apa perpustakaannya, Pak. User Peminjam gitu ya. pinjam Anggota. ya. Ya, tuh. Ya, enggak apa-apa. Jadi apa yang ada di pikiran kalian itu disampaikan itu ya. Enggak apa-apa, masih kesana kemarin enggak apa-apa. Nanti kan baru kita bentuk gitu ya. Seperti ini. Ya, enggak ada lagi. Yang pasti ada data buku, ya kan? Tapi tadi Mas Safik ya tadi ya, itu menjawab judul buku. Ya itu nanti detail dari data bukunya itu. Jadi gitu-gitu ya. Data buku ya pastinya ada. Ya. Kalau nggak ada buku namanya bukan pustaka. Artinya ada pustaka gitu ya. Entah itu berbentuk fisik maupun tidak itu ya. Pustaka atau buku. Kita sering menyebutkan di situ data buku gitu ya. Atau ya tentang buku gitu ya. Kemudian tadi sudah disampaikan juga ada data anggotanya atau peminjamnya gitu ya. Ya, kalau nggak ada itu namanya apa nanti hanya koleksi aja ya, tidak ada yang minjam, tidak ada anggota pustakaannya ya. Kemudian yang tak kalah penting antara yang terjadi proses yang terjadi di dalam perpustakaan itu apa, Mas? Mbak gantian Mbak lah. Tadi yang masuk banyaknya Mbak, tapi kemudian terus akhirnya banyak cowoknya. Apa Mbak, Mas? Proses yang terjadi di perpustakaan itu apa sih? Atau transaksi apa yang terjadi di sana gitu ya? Atau lalu lintas apa yang terjadi di sana? Apa Mas Safik? Pinjam meminjam, Pak. Pinjam Pinjam buku. meminjam ya betul ya. Jadi peminjaman, pengembalian gitu ya. Nah, nanti di dalam database perpustakaan itu ada juga data transaksi peminjaman pengembalian gitu ya. Ya, itu juga bisa. Jadi kemudian tadi sesuai dengan definisinya tadi ya. Definisinya tadi meminjam buku ya. Oke, terima kasih Mas Wahyu, Mas Maulana ya. Kemudian di dalam database tadi, pustakaan tadi kan sudah disampaikan dalam pengertiannya tadi ya, kumpulan data yang saling berrelasi, saling berhubungan, saling berkaitan yang membentuk suatu tujuan tertentu atau topik tertentu. Kumpulan datanya sudah ada tadi ya, ada data buku,
Ada data anggota, ada data transaksi peminjaman maupun pengembalian. Atau kalau mau ada lagi data penerbit, data pengarang, ya. Tadi ya stoknya. Kalau stok buku itu kaitannya masuknya nanti ke data buku, Mas. Jadi buku itu nanti dia punya berapa, bukan stok ya, berapa eksemplar gitu ya. Kan tidak mungkin di perpustakaan itu ada buku judulnya misalnya sistem basis data atau basis data. Itu dia hanya punya koleksi satu aja. Nanti kalau yang minjam berarti harus antri lama sekali gitu ya. Jadi minimal dia punya 5 eksemplar, 5 kayak gitu, buku seperti itu, atau 10 lah lebih baik ya. Jadi kalau ada yang minjam nanti tinggal bisa meminjam untuk yang nomor yang lain gitu ya. Kembali ke sini lagi tadi kaitannya dengan database, tadi sudah ada informasinya. Untuk membuat database itu kita tidak bisa langsung tiba-tiba buka softwarenya untuk membuat database, buka komputer, buka laptop, kemudian kita buat gitu ya. Ya minimal seperti tadi ya, menggali informasi dulu. Saya mau membuat database perpustakaan. Ya, tadi sudah betul ya, di dalam database perpustakaan itu kan semua tentang perpustakaan, membentuk suatu tujuan atau topik tertentu. Jadi tidak ada di dalam database perpustakaan itu gaji karyawan, itu tidak ada ya. Jadi tidak ada. Jadi karena satu tujuan topik tertentu, ya topiknya tentang perpustakaan, tujuannya memang mengelola data perpustakaan gitu ya. Di database perpustakaan juga tidak mungkin Anda temui data nilai mahasiswa gitu ya, atau mungkin yang lain ya. Mungkin bisa diberikan contoh lagi ya supaya tidak ngantuk gitu ya. Ini jam siang itu seperti ini memang. Database apa lagi? Ada yang bisa memberi contoh? Boleh di chat, boleh open mic. Silakan. Contoh database yang lain. Tadi kan sudah saya kasih contoh ya, database perpustakaan. Apa? Database apa lagi? Kalau di tempat kita ini, di apa? Ya, kampus ini ya, di kampus ini ya. Kan ada data pondok ya, boleh Mas Malik ajar ya. Database pondok pesantren ya, bukan pondok Majapahit, pondok pesantren gitu ya mestinya ya. Contoh database penjualan barang, oke Mbak bisa ya, terima kasih. Jadi di situ ada semuanya tentang penjualan ya. Di dalamnya ada data barang, ada data transaksi, kemudian ada yang lain, yang lain. Database pondok pesantren ya, di situ ada data santri, data ustadznya ya, data materinya dan lain sebagainya. Analisis dan desain sistem informasi. Ya, ini saya kedatangan tamu. Baik. Oke, terima kasih. Jawabannya ya, database dalam sebuah industri ya, betul. Ya, kalau di kita sendiri yang nggak usah jauh-jauh gitu ya. Di tempat kita sendiri kan ada data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah gitu ya. Data jadwal, data kelas dan lain sebagainya. Namanya database kampus, boleh dibilang begitu, atau database akademik namanya istilahnya ya. Database akademik gitu ya. Semuanya yang diberikan contoh tadi yang disampaikan teman-teman kalian ini itu semuanya apa? Berkaitan dengan satu tujuan atau topik tertentu. Misalnya database pondok pesantren maksudnya gitu ya. Itu semuanya nanti tentang pondok pesantren di dalamnya. Nggak ada di dalamnya ada database nggak ada di dalam database pondok pesantren itu ada tentang apa? Ini ya, harga barang gitu ya. Atau barang-barang yang dijual loh, malah nanti bisnis ya.
itu yang baru masuk juga ya. Kemudian penjualan juga semuanya tentang penjualan. Nggak ada di situ nilai mahasiswa, nggak ada. All about penjualan, all about industri ya. Kalau industri itu nanti luas ya. Begitu ya kira-kira contoh database seperti itu. Ya. Kemudian untuk membuatnya tadi saya sampaikan lagi, saya ulangi lagi, tidak bisa kita sekaligus langsung merancang seperti itu, langsung eksekusi perintahnya di sebuah tool atau software atau aplikasi yang memang digunakan untuk membuat database. Minimal kita membuat coret-coretan atau tadi ya menggali informasi tadi ya. Saya tanya tadi database perpustakaan, kita mau membuat database perpustakaan. Di dalamnya ada apa saja gitu ya. Kan tidak bisa langsung kita berangan-angan langsung ya itu sangat jenius sekali memang mungkin ya. Otaknya mungkin sudah otak campuran dengan komputer mungkin atau bagaimana ya. Gitu ya. Jadi minimal kita orak-orak ya, kita membuat sebuah desain ya, desain dulu atau rancangan ya, namanya rancangan ya. Namanya kaitannya dengan pemodelan data itu ya. Nah, di sini nanti kalau di Pak Roni nanti akan dijelaskan lebih detail tentang IRD. Ini namanya IRD, Entity Relationship Diagram ya. Jadi kita memodelkan datanya dengan seperti ini ya. Data-data itu kalau di dalam database itu nanti ada yang disebut komponennya ada namanya data tadi yang kita sering nyebut di database itu data buku, data anggota gitu ya. Di database perpustakaan itu nanti kalau dalam praktek sesungguhnya yang bentuknya fisik database itu namanya tabel ya. Tapi sebelum ke situ kita ke sini dulu. Kita ke konsepnya dulu. Kita membuat desain ini sebuah database tentang penjualan atau apa ini. Pokoknya ada kaitannya dengan customer dan rekening atau nasabah dengan rekening gitu ya. Ini contoh aja ya yang sederhana supaya mudah dipahami dulu. Kalau di ERD ini kotak-kotak ini namanya entitas ya. Ini kemudian yang di sini yang tengah itu seperti layang-layang itu relationship ya, hubungan ya. Ini entity atau entitas, ini entity ya, jadi ya. Kemudian dia punya namanya atribut nih ya. Ya, seperti tadi contoh ya. Mungkin bisa langsung minta jawabannya lagi, saya bisa dijawab lagi supaya ada komunikasi dua arah. Tadi di database perpustakaan kita sudah sepakati ada data buku, ada data anggota ya, ada data transaksi. Data buku sendiri sebenarnya detailnya seperti apa sih? Ada apa saja yang termuat di sana? Bisa disebutkan, bisa dijawab? Mbak siapa? Apa Mbak? Mas? Apa tadi? Nomor buku ya, betul Mbak ya. Terus apa lagi? Hanya nomor buku aja? Nama buku. Ya, atau judul buku mungkin ya yang dimaksud ya. Judul buku. Ya, judul buku ya. Apa lagi? Ada lagi? Masih kurang sedikit lagi yang Jumlah buku. jumlah buku. Ya, itu tadi ya eksemplarnya tadi ya. Tanggal Apa? Ya, apa? Kemudian siapa yang nulis itu namanya siapa? Apa? Yang nulis buku namanya siapa? Yang bikin bukunya disebut apa? Penerbit. Penerbit, penulis. Pengarang, yang menerbitkan namanya penerbit. Ya, penulis boleh ya. Ya, editor juga ada tadi ya, nama penerbit database ada. Oke. Jadi seperti itu, di dalam data buku ada nomor buku, ada judul bukunya. Ya, tadi ada yang menyebut nama buku, judul buku ya. Kemudian ada identitas pembedanya nomor buku atau ISBN ya, ada barcode-nya itu. International Serial Book Number itu yang membedakan antara buku satu dengan buku lainnya. Ada dua buku judulnya sama, sistem basis data. Ya. Kebetulan pengarangnya berbeda ya, pengarangnya berbeda. Nah, tapi tidak hanya membedakan dengan pengarangnya saja, tapi nomor bukunya itu atau ISBN-nya itu yang membedakan. Kemudian tadi apa, pengarang, penerbit, kota penerbit dan lain sebagainya. Jumlah eksemplarnya
jumlah halamannya gitu ya. Tentang apa temanya, topiknya, kategori boleh seperti itu. Jadi banyak ya, itu yang dinamakan atribut ya. Jadi data tadi atributnya itu. Kalau data anggota perpustakaan itu atributnya apa aja? Kalau tadi data buku kan sudah ya, ada judul, kode, ini pengarang, penerbit. Kalau anggota perpustakaannya sendiri atau membernya sendiri itu atributnya apa aja? Bisa diberikan feedback. Nama, Pak. Nama, ya betul, yang pasti ada, dia harus punya nama ya. Nomor telepon. Nomor telepon, betul ya. Kemudian apa lagi? Kelas mungkin, Pak. Ya, kelas atau semester mungkin ya, atau jurusan ya. Kalau di sekolah mungkin kelas gitu ya. Kalau di kampus akademik jurusan ya. Kemudian yang membedakan antara anggota itu sebenarnya ada kode anggota atau ID-nya nanti ya. Jadi selama sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya Anda sudah berkaitan, Anda sudah banyak menggunakan database sebenarnya. Handphone Anda isinya kontak teman-teman Anda itu kan. Itu sebenarnya tersimpan dalam sebuah database juga ya. Ya, meskipun mungkin tipe database-nya tidak seperti ini ya. Kemudian apalagi ya? Ya kalau kita belanja di Indomaret itu kan ya, dia sudah otomatis begitu ngecek barcode-nya, di scan itu kita beli apa ya, minuman ya, minuman mineral misalnya gitu ya. Ada barcode-nya di situ, di scan otomatis oh ini minuman mineral dengan nama ABC misalnya gitu ya. Nah, itu kan sudah tersimpan di situ, dia langsung load sendiri harganya berapa itu. Ya itu sudah dengan database juga ya. Baik, ini sudah tadi atributnya ini ya, dinamakan atribut seperti ini ya. Jadi anggota itu dia punya ID, nama, alamat atau nomor telepon seperti itu, semester dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi dia punya atribut. Ya, nanti kalau dalam membuat database mendesainnya seperti ini dulu. Anda harusnya minimal. Nanti juga dalam tahapan perancangan sistem ada satu pemodelan data, kita bisa gunakan IRD dengan seperti ini. Baik, itu nanti akan dijelaskan lebih detail dengan Pak Roni kaitannya dengan bagaimana mengkonversi IR itu ke database ya, atau ke bentuk fisik ya. Jadi ada konsep logik yang seperti ini logik ya. Nanti ada konsep yang fisik ya, atau secara yang berbentuk fisik langsung jadi gitu ya. Ya, jadi bagaimana cara menerjemahkan ini bagan ini atau diagram ini, diagram relationship ini atau diagram entity relationship diagram atau diagram entity relationship atau diagram hubungan antara entity ini. Ini ada entity, kemudian ada atribut-atributnya. Nanti kalau dalam database nanti dia diterjemahkannya sebagai bentuk tabel ya. Ya, jadi tadi saya awali dengan di database perpustakaan ada data apa saja. Nah, sebenarnya itu yang mau saya tanyakan, di database perpustakaan itu ada tabel apa saja. Ya. Ada tabel buku, tabel anggota, tabel transaksi peminjaman dan pengembalian ya. Karena kita sudah bicaranya database ya. Jadi komponen utamanya di dalam database itu tabel. Meskipun ada komponen yang lain ya, ada view, ada store prosedur, ada function, ada juga trigger ya dan lain sebagainya. Tapi komponen yang utama yang mendukung dari sebuah database itu tabel. Jadi database itu terdiri dari tabel-tabel yang saling berhubungan, saling berrelasi dan membentuk suatu tujuan tertentu. Itu kalau sudah ke database ya. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini transformasinya ya. Jadi bagaimana mentransformasikan dari entity ini, oh dia jadinya tabel karyawan, ini atributnya tadi ya. Jadi kolom-kolomnya seperti ini. Kalau di dalam penggambaran dalam sebuah relasi tabel, ada satu tabel ini nama tabelnya karyawan tadi, ya. Kemudian ini nama tabelnya tadi karyawan, yang bawah ini gambar nggak bisa diblok. Kemudian NIP ada atributnya. Atau kalau di tabel itu field atau kolom ya, kolom atau kolom sama saja ya, atau field kalau dulu kita seringnya mengenal fieldnya atau kolom-kolomnya apa saja. Tabel kan seperti itu ya, ada baris dan
kolom ya. Barisnya itu nanti datanya, kolomnya itu nanti field-nya atau memang yang sejenis ya, data yang sejenis ya. Kumpulan data yang sejenis kan nama semua. Ini seperti ini ya. Kemudian sudah, lalu ada beberapa istilah yang lain, ada composite atribut, atribut gabungan, ada multi value, atribut yang isinya lebih dari satu ya. Ini nanti akan secara detail dijelaskan di mata kuliahnya sistem basis data supaya tidak overlap. Jadi saya tidak menjelaskan secara lebih detail karena nanti akan ada bagiannya sendiri ya. Meskipun nanti ada beberapa bagian yang memang harus saya awali dengan penjelasan terlebih dahulu ya, jadi supaya Anda memahami. Seperti ini, kemudian relasi-relasi nanti juga akan lebih detail di konsep basis data. Karena ini berbarengan, makanya nanti saya lihatkan bagiannya sendiri-sendiri. Nanti di mata kuliah ini fokus hanya pada praktikumnya, pembuatan database dan pengelolaannya nanti ya. Ini relasi tabelnya dalam bentuk relasi tabel ini ya. Ini ada relasi antara pasien dengan resep ya dan lain sebagainya. Oke, saya langsung, ini bisa dibaca sendiri yang keluar ya. Kemudian instalasi. Nah, sekarang ini ya. Saya balik ke sini ya. Ini jadi nanti kalau Anda nggak bisa akses yang berikutnya, itu biasanya ada syaratnya harus dicentang dulu yang bagian sini. Ya, ini khusus yang ini aja. Ini. Jadi setelah mempelajari baca-baca modulnya, saya harapkan tadi malam yang seperti itu harusnya saya sudah share, kemudian saya kasih kode pendaftarannya. Di database, dalam database itu nanti kita praktikum menggunakan sebuah tool ya. Toolnya macam-macam ya, ya. Tapi sebelum itu ada beberapa jenis database sebenarnya ya, nanti ya. Yang kita gunakan nanti dalam praktikum itu database-nya namanya database MySQL. Meskipun ada database yang lain ya, ada database Oracle, ada database SQL Server ya, ada apa tadi namanya? Sampai lupa ya. Database MySQL tadi ada ya. Ini yang kita gunakan. Kenapa MySQL? Di sini ada penjelasannya di modul itu. Kita lihat ya, apalagi yang pakai HP ya. Harapannya sebenarnya kalau pas praktikum yang online ini juga langsung praktek ya. Tapi biasanya kalau pakai HP ya nggak tahu nanti. Ya buka laptop, harus buka laptop atau komputer. Ya ada Postgres namanya, Postgres-nya. Dan ada database juga yang NoSQL ya, not only SQL. Mongo dan lain sebagainya ya. Itu konsepnya sudah beda dengan database relasional ini ya. Itu jenis-jenis database tadi ya, ada MySQL, ada SQL, MySQL, kemudian ada SQL Server, ada Oracle, ada Postgres dan lain sebagainya ya. Nah, yang kita gunakan MySQL, kelebihannya apa? Karena free, ringan dan lain sebagainya, itu cukuplah untuk melakukan praktikum untuk database ini ya. Itu jenis-jenis database. Toolnya seperti apa, alatnya ya, atau programnya atau aplikasinya, biasanya gitu ya. Atau toolsnya itu nanti pakai apa Pak gitu ya untuk praktikum ini ya. Ini di sini sudah saya sediakan di software praktikum ini ada. Silakan nanti di download semua, download folder gini seperti cepat. Kemudian untuk menjalankan kita pakai tool MySQL Workspace ini ya, namanya ya. Jadi sebenarnya toolnya banyak ya. Anda bisa gunakan apa saja, tidak harus ini. Apalagi kalau Anda sudah minded pakai ini ya, pakai ini terus gitu ya. Tapi kalau baru kenal ini ya samakan aja ya biar nggak bingung karena penjelasannya nanti dengan menggunakan ini juga Workspace ya. Ada MySQL Workspace, ada MySQL York, ada MySQL Editor, MySQL Browser, Navigate, banyak sebenarnya tool-tool untuk editor dan menjalankan script SQL untuk membuat database ini ya nanti ya banyak. Tapi saya gunakan ini ya. Atau Anda gunakan ini juga bisa. Ini sebelum pakai ini saya pakai ini dulu. Nah ini karena sudah tidak dikembangkan lagi MyQuery Browser ini.
berhenti pengembangannya, beralih ke sini MySQL Workspace ini. Yang tak kalah penting untuk menjalankan ini atau setelah menginstal ini, sebelum menginstal MySQL Workspace ini, install dulu ini package ini ya, XAMPP atau SAM biasanya. Mungkin dari sebagian anak yang bagian mahasiswa yang sudah pernah kenal dengan SAM, nggak asing lagi ya, biasanya kalau pas di SMK atau mungkin di waktu senggangnya main-main PHP gitu ya, kan dia harus install SAM dulu ya, atau mungkin main-main database server juga iya. Jadi ini adalah paket gabungan software, paket gabungan yang memang dia membandling antara services atau layanan Apache web server, MySQL server atau MySQL database server, dan satu PHP script ya, atau script PHP ya. Jadi dengan menggunakan ini Anda sudah bisa membuat, sudah bisa nanti kalau mau coding script PHP yang terkoneksi database MySQL misalnya seperti itu ya. Dan bisa dijalankan di web browser ya. Jadi kalau script PHP database MySQL itu ya, atau mungkin aplikasi-aplikasi web yang client server itu memang harus dijalankan dulu servicesnya dengan bantuan SAM ini ya. Karena Anda praktikumnya kan menggunakan satu komputer atau satu laptop ya. Jadi dengan SAM ini menjadi, apalagi kalau Apache servernya dihidupkan, nanti komputer atau laptop Anda dijadikan semacam web server. Kalau MySQL servicesnya dijalankan, komputer Anda dianggap sebagai database server gitu ya. Nah, jadi ada request, ada responnya, nanti bisa digunakan dalam satu komputer atau satu laptop. Ya, jadi ini diinstal dulu. Kalau sudah diinstal, nanti dia tampilannya ada seperti ini. Seperti ini ya. SAM Control Panel, jalankan. Untuk menjalankan atau praktikum basis data ini sebenarnya yang dijalankan cukup layanan yang ini, services yang ini aja, yang MySQL Start ini. Cukup ini aja, tidak perlu dari atas. Apache, kalau mau ya juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kalau yang Apache ini biasanya kalau yang mau jalanin script PHP, sehingga nanti bisa bikin aplikasi atau program atau coding PHP yang terkoneksi dengan database MySQL ya, dua-duanya jalan diaktifkan. Tapi ini sementara saya satu aja karena butuhnya hanya MySQL services, layanan MySQL. Setelah itu saya install ini. Kalau nanti ada kendala di awal ada kendala ketika mau menginstal MySQL Workspace ini, ada tulisannya butuh Visual C++, Anda bisa install ini dulu. Ya, tapi kalau nggak ada kendala, begitu diinstal Workspace-nya lancar, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada awalnya ini, jalanin dulu ini. Visual C++ Redistributable Package ini ya. Oke, setelah dijalankan, setelah diinstal nanti tampilannya seperti ini. Oke, ini ya. Tampilannya seperti ini ya. Sudah tampak di sana. Welcome to MySQL Workspace ya. Nanti Anda bisa gunakan tool apa saja, bahkan pakai notepad juga bisa, pakai command prompt juga bisa, tapi nanti malah menyusahkan Anda sendiri ya. Pakailah tool yang memudahkan Anda untuk belajar itu ya. Jadi di sini ada official graphical user interface ya, graphical user interface ya. Jadi memang toolnya ini sudah full GUI ini ya, atau graphical user interface, tinggal gunakan ya. Kita bisa mendesain, membuat, dan lihat database skema kita, kemudian bekerja di tabel-tabelnya, memasukkan data, ya, menjalankan query dan sebagainya. Sudah ada penjelasannya di sini, ya. Saya hanya bacakan aja di sini ya. Kemudian untuk awalnya, karena ini masih baru, mestinya di tempat kalian belum ada seperti ini ya. Ini namanya koneksi-koneksi yang sudah dibuat untuk masing-masing kelas ya. Ya, karena kita baru ya, ini masih kosong mestinya kalau instalasi baru ya. Gunanya apa ini MySQL connection? Untuk menghubungkan atau istilahnya supaya clone dulu dengan MySQL ini ya. Kita gunakan MySQL Workspace ini,
kita koneksikan ke database server MySQL-nya dulu. Kita kasih nama koneksinya apa. Jadi di plus dulu ini ya. Yang sebelah sini di plus. Jadi dia bisa digunakan kalau belum dikoneksikan dulu. Kasih koneksi name-nya apa? Kelas A2 2020 angkatan 2020 ya. Jadi seperti ini A2 2020. Kemudian ini diabaikan aja pengaturan yang lain ini. Kita coba tes connection untuk menunjukkan bahwa koneksi kita berhasil. Tapi sebelumnya mesti ada ini warning aja ini ya, MySQL warning bahwa MySQL Workspace yang saya gunakan ini versi 6.2 ini ya. Di sini ya. Ini ya, 6.3 maaf, 6.3 ini ya. Sebenarnya sekarang sudah versi 6 lebih ya, tapi yang saya kasihkan Anda 6.3 ya, versi 8. Tapi karena ini yang kompatibel dengan laptop saya gunakan ini ya. Silakan kalau mau cari versi yang terbaru boleh. Ya. Kalau kompatibel ya jalankan aja, nggak apa-apa. Nggak ada bedanya sebenarnya. Bedanya hanya di fitur ya, yang biasanya tidak terlalu signifikan untuk praktikum basis data ya. Untuk advance mungkin itu berpengaruh gitu ya. Tapi kalau untuk dasar ini tidak terlalu berpengaruh ya. Pakai versi ini juga sudah cukup 6.3. Ini ada ini, jadi MySQL Workspace yang saya gunakan tidak bekerja dengan baik beberapa fiturnya ya, tapi nggak mengapa, tidak mempengaruhi praktikumnya, kita continue anyway aja. Ya di sini ada keterangan successfully ya, sudah berhasil telah membuat koneksi ke MySQL ini ya. Dengan hostnya ini, lokal hostnya, portnya ini, semoga portnya tidak tumbuhan ya, dan oke sini ya. Kalau sudah oke lagi ini. Nanti ada muncul koneksi baru A220 ini ya, tadi yang ini A1 ini ya. Untuk membedakan aja. Ini saya klik 2 kali, ini masih continue anyway, nanti masuk ke dalam environment seperti ini ya, lingkungannya seperti ini. Kita harus kuasai dulu lingkungannya, baru nanti kita gunakan ya. Jadi kita harus meraba-raba dulu seperti apa ini, gunanya apa, fungsinya apa ini ya. Kalau awal pasti seperti ini bentuknya ya. Ada panel kiri, panel kanan. Ke panel kiri, panel kanan, panel bawah. Ya. Biasanya kalau saya cukup panel kirinya saya matikan, saya nonaktifkan maksud saya, kemudian panel kanannya saya juga nonaktifkan. Baru sisa saya sisakan yang panel bawah ini, jadi lebih luas juga. Kemudian saya bisa scroll, CTRL scroll nih ya, untuk zoomnya, jadi biar bisa kelihatan yang pakai HP maupun pakai laptop lebih jelas nanti kalau saya nulis apa di situ. Jadi MySQL Workspace ini gunanya tadi ya editor untuk membuat ya. Selain editor nanti sebenarnya dia juga tool yang untuk membuat langsung juga bisa ya. Tapi untuk kali ini di praktikum ini saya harapkan ya, tadi sudah tahu ya manfaatnya database untuk apa, tujuannya untuk apa. Saya harapkan nanti Anda memahami dulu script yang digunakan ya. Jadi Anda harus tahu minimal scriptnya untuk membuat database ini, untuk membuat tabel ini ya. Untuk menambah data itu scriptnya ini gitu ya, minimal itulah ya. Kalau query nanti itu pengalaman atau latihan ya, banyak-banyak latihan ya, query atau permintaan ya atau request itu nanti ya codingnya nanti banyak praktis ya, banyak melakukan praktis atau banyak melakukan latihan sendiri supaya terasa aja ya. Tapi yang dasar-dasar minimal tahu ya. Membuat tabel perintahnya apa ya, nanti masa nggak tahu kan gitu kan ya. Nah informatika kan gitu kan, seperti itu. Baik, jadi untuk awal ini nanti juga ada di sini, saya kembali ke sini dulu. Ini sudah diinstal ya, saya kembali saya back dulu. Nanti di sini ada latihan praktikum awal, ini bisa Anda gunakan untuk latihan praktikum awalnya. Ini saya masih menggunakan MySQL Workspace ya. Ini SAM-nya sih sama dengan tadi ya. Dinyalakan semua boleh atau tidak, salah satu juga nggak apa-apa. Ya. Ini kemarin pas gambarnya ada yang seperti ini, jadi saya ambil aja. Kemudian untuk setting awalnya ini tadi browser seperti ini ya. Dibikin koneksi sebenarnya sama dengan tadi. MySQL query browser itu caranya seperti itu ya.
Belum saya ganti ternyata ini ya. Ya, tampilnya hampir sama kan dengan yang ini dengan ini. Ini yang MySQL Query Browser, ada tandanya ini di sini. Ini yang MySQL Workspace. Sebenarnya mirip memang, cuma ini tampilannya Workspace lebih kekinian gitu ya, lebih yang sekarang gitu ya. Kalau ini memang ya zaman-zaman agak lama ini sebenarnya, agak lama. Makanya tidak dikembangkan lagi ini. Kemudian setelah itu kita mencoba mengetikkan skrip perintah SQL. Jadi nanti kita banyak ketik skrip ya, ketik coding skripnya ya di ini ya. Yang pertama apa sih tujuan database itu sebenarnya? Tujuan membuat database, maaf. Tujuan membuat database ya. Yang pertama pasti untuk menyimpan data. Storage ya, untuk storage penyimpanan data. Apalagi nanti kalau kita membuat sebuah aplikasi atau sistem yang kaitannya dengan input data, kemudian memprosesnya dan outputnya nanti ya. Pasti butuh sebuah storage atau penyimpanan data ya, yaitu gunakan database. Jadi biasanya Pak, kalau pasangannya biasanya PHP MySQL itu PHP untuk skrip pemrogramannya, MySQL itu untuk database-nya begitu ya. Atau dengan kalau di Microsoft itu Visual ya C++, C# ya. Visual C# atau C# gitu ya, C crash itu ya. C# dengan SQL Server gitu ya. Ya itu jadi programnya atau skripnya pemrograman codingnya pakai C# C itu ya, C pagar itu ya, C# bacanya itu ya. Kemudian database-nya menggunakan SQL Server gitu ya. Ya. Tapi ini kita tidak ke arah sana, ini kita ke arah pembuatan database-nya dulu. Ya, untuk penyimpanan satu, yang kedua nanti untuk bisa kita gunakan langsung database ini tanpa harus membutuhkan sebuah aplikasi atau sistem untuk membacanya. Kita bisa lakukan query atau permintaan atau request di database ini. Misalnya nanti saya ingin menampilkan nama-nama mahasiswa yang berasal dari kota Demak misalnya gitu ya. Atau saya ingin tahu mahasiswa informatika itu paling banyak berasal dari kota mana gitu ya. Sama saja seperti itu ya. Itu kan query permintaan gitu ya. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan yang sekarang ini ya. Data science itu, data mining gitu ya. Ya, itu ada data, kemudian kita diminta untuk memprosesnya, mengolahnya gitu ya, memberikan algoritma dan sebagainya. Nanti akan ada pelajari, Anda temui di machine learning, di analitika data besar ya. Pakai Python gitu ya, atau mungkin pakai R dan lain sebagainya. Ya. Ini kembali ke database dulu ya. Jadi fungsinya membuat database tadi sudah ya. Awalnya kita akan membuat database dulu. Jadi kita mau praktikum database, pasti awalnya kita harus tahu cara membuat database-nya dulu ya. Saya kasih keterangan dulu seperti ini. Ini remark atau komen ya, tidak akan dieksekusi. Membuat database misalnya gitu. Kelihatan ya yang di layar ya. Nanti bisa langsung diinterupsi kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Ragu-ragu langsung aja. Atau lewat kolom chat ya. Biasanya begitu ya kalau webinar gitu ya. Kolom chat ya. Itu namanya kolom ya, ruang chat. Kemudian apa perintahnya? Nanti bisa di modul juga ada, itu create database. Latihan 2021 misalnya. Karena mungkin saya sudah banyak membuat database latihan gitu ya. Saya tambahin latihan 2021 ya. Ini ya. Nggak masalah ya, 2020, 2021 sama aja. Kemudian titik koma. Setiap perintah SQL biasanya diakhiri dengan perintah MySQL ya, script ya, script ini ya. Script SQL, structure query language ini ya. Bahasa yang digunakan untuk mengelola database ya, SQL ya. Kita menggunakan, jadi yang perlu dipahami itu ya, database tadi sudah, kemudian jenis database yang kita gunakan di praktikum ini apa? Database MySQL. Dengan toolnya yang kita gunakan MySQL Workspace bisa, atau mungkin yang lain ya. Kemudian kita banyak nanti menuliskan script SQL ya, structure query language. Itu adalah script
yang memang bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database gitu ya. Salah satunya ini create database latihan 2021. Untuk mengeksekusinya Anda bisa gunakan tombol yang ada di sini atau dengan keyboard Anda CTRL, tekan CTRL dengan enter gitu ya. Saya pakai ini CTRL enter. Nanti akan ada result di bawah ini ya. Diperhatikan, jangan sampai berkedip ya. Kalau berkedip nanti melewatkan momen itu nanti. Enggak ya, nanti bisa dilihat juga. Ya, saya CTRL enter ya. Ya, nanti ada hijau ini ya. Ya, create database perintahnya ini latihan 2021. Apa message-nya atau pesannya? Satu row affected ya. Jadi ada satu baris yang memang berhasil dikerjakan. Tandanya hijau ini ya. Nanti yang tidak berhasil yang apa? Yang error, yang bagaimana, yang warning seperti apa? Merah biasanya di sini nanti pesannya. Ya, biasanya anak informatika itu kalau melakukan sesuatu kalau nggak berkali-kali kurang mantap gitu ya. Nyimpen aja Ctrl S gitu ya. Ctrl S gitu ya. Sampai keyboardnya mungkin bisa gitu gimana. Ya mungkin Anda juga melakukan Ctrl Enter ini beberapa kali gitu ya. Saya coba Ctrl Enter lagi ya. Loh, malah merah gitu ya. Ya, malah merah ya. Jangan panik dulu di sini karena dibaca pesannya dulu ya. Jadi jangan langsung oh ini salah ini perintahnya. Tapi baca dulu pesannya di sini ya. Di sini pesannya tidak dapat membuat database latihan 2021 karena database-nya sudah ada. Ya, kan Anda barusan membuat. Ya, barusan membuat ini. Memang tidak terlihat mana hasilnya gitu kan. Tahu-tahu hijau ini, oh berarti berhasil gitu ya. Hijau berhasil gitu ya. Ya. Jangan khawatir seperti itu. Atau dengan ini dicoba lagi, nanti merah lagi masih. Ini ya, yang saya klik ini ya, masuk ke sini ya. Nah, merah lagi, tambah lagi. Ya. Karena sudah ada ya, belum yakin lagi ya. Apa iya saya sudah buat gitu ya. Kita bisa menampilkan database yang kita punyai. Ya. Dengan perintah ini ya, show databases ya, karena database yang kita punya pasti lebih dari satu ya. Kita lihat kalau dengan menggunakan atas ini, itu yang paling saya nggak suka karena harus ngeblok dulu, diblok dulu baru nanti yang atas ini. Makanya saya lebih suka menggunakan yang di keyboard CTRL enter itu karena saya harus hanya meletakkan setelah titik koma ini saya langsung eksekusi CTRL enter. Nanti ada muncul database yang kita punyai di tempat saya kemudian sudah ada lebih dari 1, lebih dari 10 malahnya. Nah, biasa untuk latihan-latihan contoh-contoh ya. Tapi kita cari yang barusan kita buat latihan 2021. Oh ini ketemu ya. Turut abjad ini ya. Ada ini ya latihan 2021. Ya. Jadi sudah yakin ada. Ya. Kemudian selain itu kita sudah buat. Lalu langkah selanjutnya apa? Ya, database itu masih kosong ya. Masih hanya ruangannya aja, tempatnya aja, wadahnya aja yang dibuat gitu ya. Untuk mengisinya kita perlukan komponen-komponen yang utama yaitu tabel ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita membuat tabel, database yang kita punyai, yang mau kita isi, yang mau kita modifikasi, yang mau kita tambahkan komponen itu harus kita aktifkan dulu. Ya, dengan perintah ini sebentar, mengaktifkan database. Yang sering kelupaan kadang-kadang ya. Yang kelupaan apakah database saya yang aktif ini sudah pada posisi ini ya, untuk meyakinkan kita aktifkan database lagi. Use nama database-nya apa tadi ya? Latihan 2021 ya. Ya, ini mengaktifkan database perintahnya seperti ini. Jadi komen itu saya sengaja saya tambahkan seperti ini supaya Anda nanti paham. Ini tadi perintah apa ya? Oh, ini mengaktifkan database. Use latihan 2021 saya CTRL enter. Nanti apakah
merah atau hijau. Kalau yang tadi show database saya lupa menunjukkan ya, di sini ada hijau ya, show databases tadi. Artinya dia berhasil ya, tidak ada error dan dia mengembalikan sebanyak 75 baris yang dikembalikan. Di sini ini 75 baris, ada 75 database yang saya punya ya. Saya nggak sadar sudah banyak database-nya. Kemudian ini saya eksekusi sekarang. Saya belum eksekusi tadi. Use latihan 2021 saya eksekusi CTRL enter bersamaan. Ya, hijau di bawah berarti tidak ada masalah error ya. Gitu ya. Tidak ada. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Belum kita menuju yang lebih lanjut dulu. Tidak ada ya. Kalau masih belum tahu apa yang mau ditanyakan gitu ya, atau bingung ya, nanti silakan di kolom ya. Setelah kita aktifkan database latihan 2020, baru kita nanti mengisinya dengan tabel, dengan view, mengisinya dan lain sebagainya, request, query dan lain sebagainya ya. Kalau belum ya belum jadi ya. Setelah itu ini saya sesuaikan modul aja supaya nanti juga Anda bisa membacanya di modul 2 yang kedua ya. Jadi pertama itu langsung modul 1 dan modul 2. Kenapa? Karena modul 1 hanya isinya teori-teori, hanya mengingatkan aja ya, padahal Anda belum dapat ini. Ya, jadi makanya nanti saya sedikit-sedikit saya jelaskan juga ya kalau ada yang sesuatu yang kaitannya dengan teori atau konsep. Di modul kedua ini dia berhenti hanya sampai di menghapus database ya. Setelah mengaktifkan, kemudian kita suatu saat kita butuh untuk menghapus ya karena database itu tidak digunakan. Tapi ini hanya sekedar pengetahuan ya. Jarang sekali kita menghapus database ya. Biasanya database itu memang untuk history kita ya. Yang ada yang backup malahnya, membackup database itu. Tapi nggak apa-apa, ini saya kasih lihat contohnya. Menghapus database ya. Database yang sudah kita susah bangun tadi itu, tapi belum ada isinya ya. Latihan 2021 ini kita hapus ya. Dengan perintah drop, apa yang mau dihapus database, kemudian nama database-nya latihan 2021. Ya. Kita bisa menggunakan perintah yang di atasnya, ini belum saya eksekusi, saya mau meyakinkan lagi. Kita bisa menunjukkan atau menggunakan lagi perintah di atasnya ini dengan mengarahkan ke kursornya ke show database. Saya mau meyakinkan apakah kita memang punya database itu. Enter, bukan enter ya, saya kontrol enter, CTRL enter. Ya, masih ada kah? Latihan itu masih ada ternyata ya, masih ada. Oke. Kemudian saya coba scroll lagi ke bawah, saya yakin mau menghapus ini, saya CTRL enter. Perintahnya dikenali dengan berhasil hijau ini ya. Kemudian saya coba show database lagi. Apakah masih ada? Mestinya sudah enggak ada. L ya, ini sudah enggak ada ya. Dari I ke M, KLMN ini sudah ada. Jadi kita sudah berhasil menghapus database ya. Nah, itu seperti itu. Ada pertanyaan? Apa lagi yang belum saya sampaikan? Ya tadi ini ya. Ya, silakan Mas Abimelek ya. Kamu tanyakan? Raise hand atau kepencet? Di unmute dulu mungkin. Atau kepencet mungkin ya. Yang lain? Nggak ada? Ya. Ya, kita lihat perkembangannya nanti ya, apakah banyak yang online atau offline ya, karena mahasiswa itu ya saya sudah hafal lah gitu ya, seperti itu ya. Kadang lebih nyaman online gitu ya, enak di rumah, nggak usah harus prepare macam-macam gitu ya, nggak harus kampus ya, cukup dari rumah gitu. Boleh. Tapi memang harus punya kuota pasti gitu ya. Oke, atau mungkin dengan teknik hanya melihat videonya yang saya upload nanti juga boleh ya. Serah. Yang penting presensinya jangan lupa. Presensinya jangan lupa.
Sudah, kalau tidak ada yang tanyakan, saya kalau cara mengisi data. Nah, ini ya sudah nggak sabar ini Mas Wahyu Budi. Kita step by step dulu ya Mas. Atau mungkin mau cari informasi di internet juga boleh, silahkan. Saya tidak melarang. Ya, pasti ada. Apa yang saya sampaikan ini ada semua. Jadi tinggal bagaimana nanti memanfaatkannya. Ada pertanyaan memang ya. Kalau ini tadi ya dari Mas Wahyu Budi ya. Kalau cara mengisi data, cara ya benar ya. Mengisi data di dalam database pakai apa? Yang pasti kita harus buat tabelnya dulu. Nah, jadi tidak bisa kita mengisi data di database. Kita membuat tabelnya dulu, tabel buku tadi misalnya. Kemudian apa aja atributnya, ada judul, kode, judul, penerang, penerbit dan sebagainya. Baru nanti kita isi ya. Pakainya perintahnya dengan insert into ya. Kalau membuat data tabel itu pakai create tabel. Kalau mengisi data di tabelnya itu pakai insert into ya. Nanti bisa dicari sendiri atau di modul itu ada. Tapi Anda belum ya. Itu saya bikin e-learningnya step by step ya. Cari informasi di luar juga boleh, silakan di YouTube atau di internet ya. Kemudian dari Mas Safik. Jadi kita pelan-pelan ya supaya sama aja ya. Kalau ada yang sudah bisa mungkin bisa lebih baik itu ya. Mas Safik ini eksekusi programnya per satu baris apa gimana? Oh ya, sebenarnya ya, ini ya saya. Sebenarnya script ini bisa jadi satu kesatuan ya. Nanti tinggal disimpan dalam save script ini ya, di Notepad juga boleh atau di save script ini pakai formatnya dia Workspace ini juga boleh, nanti bisa dibuka lagi ya. Latihan 1 A2 ya. Kemudian saya coba tutup. Iya, saya bikin baru kosong. Waduh, hilang yang tadi ya. Tapi kalau sudah saya simpan tadi ya, saya tinggal open aja. Open query atau open SQL script, bukan open query, open SQL script. Udah latihan. Oh, banyak sekali ini. Yang barusan aja yang ini ya. Nah, kebetulan ada tulisannya di sini. Oh, yang ini betul ya, open. Ya, saya perbesar lagi. Ya, sama ya. Yang tadi saya sampaikan memang step by step, satu persatu gini jalankan. Kalau Anda mau memang karena ini modelnya begitu ya, apa perintahnya apa tampilkan, jalankan, ini apa jalankan ini. Kalau Anda ini mau buat satu kesatuan langsung jalankan sekaligus, tapi ya diyakinkan pastikan ini scriptnya betul semua ya. Itu langsung di blok gini, kemudian jalankan seperti ini. Nah. Ya, baik seperti ini ya. Jadi bisa langsung ini di blok, kemudian dijalankan. Ya. Kalau script SQL seperti itu memang ya. Nah, jadi kalau Anda sudah punya script banyak, langsung dijalankan seperti ini juga bisa. Ya, ini kan udah hilang ya datanya ya. Ini coba saya hapus. Saya nggak pakai ini. Saya nggak pakai ini ya misalnya. Kalau mau dikomentari seperti ini aja. Jadi itu nggak akan dieksekusi. Nah, ini satu langsung dijalankan ini. Tapi Anda harus nulis dulu semuanya ya. Ini langsung dijalankan aja atau diblok dulu bagian mana yang mau dijalankan juga boleh. Tapi kalau tidak ada yang diblok, langsung mau dijalankan semua ya dari awal ini aja. Ini saya clear dulu ya, clear dulu yang di bawah ini. Langsung seperti ini bisa. Nah, langsung. Jadi buat tabel dulu ya.
Kan urut-urutannya seperti itu ya. Create tabel dulu, kemudian show database, use latihan, tadi ya. Dropnya kan nggak ada, karena memang saya komen seperti ini ya, tidak dijalankan. Use latihan ya. Jadi 3 perintah sekaligus langsung bisa dijalankan. Ini tadi yang pertanyaan dari Mas Safik. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, ya nanti bisa sambil WA, boleh Japri, atau di grup itu juga ada. Silakan, atau mungkin melihat media forum yang ada di learning juga ada. Silakan. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung di Zoom ini. Nanti videonya saya upload, kemudian saya letakkan di e-learning, jadi bisa di setel lagi atau bisa dilihat lagi kalau ada yang terlewat ya. Untuk pertemuan pertama ini tadi saya awali dengan cerita tentang konsep sedikit, kemudian ini ya tentang database, bagaimana cara membuatnya, mengaktifkannya, melihat database yang kita punyai sampai menghapusnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live ya. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.